Hai guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di video kali ini Mimin akan lanjutin rangkuman light novel Classroom of the Elite volume 3 Second Years atau tahun kedua dari light novel ini guys. Dan ini adalah part 3 atau chapter 5 dan 6. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Di chapter 4 sebelumnya, Kiyotaka sudah bertemu dengan Kei dan ngobrol berdua di tengah hutan. Setelah itu mereka kembali ke tenda, tentunya tanpa diketahui oleh murid lainnya. Dan di keesokan harinya jam 5 pagi, Kiyotaka terbangun karena mendengar suara aneh yang berasal dari hutan. Kiyotaka teringat tentang penjelasan Mashima Sensei tentang alarm jam yang akan berbunyi jika keadaan siswa sudah darurat. Namun sumber bunyinya lumayan jauh, jadi tidak terlalu jelas. Kiyotaka memilih untuk mengeceknya dan membangunkan tenda Nanase sekaligus kelompok Sudo. Setelah itu mereka lalu mendekati sumber bunyi itu dan ternyata ada dua alarm yang terus berbunyi. Pada saat itu keadaan hutan masih cukup gelap dan mereka menemukan Komiya dan Kinoshita yang sudah tergeletak tidak jauh dari tebing. Kondisi mereka berdua cukup parah sampai tidak sadarkan diri, namun Shinohara tidak terlihat di tempat itu. Ike yang melihat itu tentunya langsung panik karena mengkhawatirkan Shinohara. Lalu Sudo langsung menyadarkan Komiya dan Komiya terlihat sangat panik ingin berdiri, tapi satu kakinya cukup parah sampai tidak bisa digerakkan. Komiya langsung menanyakan Shinohara pada Sudo dengan nama depannya atau Satsuki. Ike yang mendengar Komiya sudah memanggil Shinohara dengan nama depannya semakin tidak karuan guys. Lalu mereka menenangkan Komiya dan menanyakan apa yang terjadi dengan kelompok mereka. Di sini Kiyotaka menyadari kalau ada jejak orang ketiga di tempat itu dan menurut Kiyotaka itu adalah jejak kaki perempuan. Jika jejak kaki itu milik Shinohara, menurut Kiyotaka tidak mungkin, karena Shinohara tidak mungkin meninggalkan dua temannya yang sudah pingsan. Setelah tenang, Komiya menceritakan kalau sebelumnya mereka berencana mendekati area yang akan ditentukan hari ini, karena kemarin mereka tidak bisa mencapai area grid sebanyak 2 kali. Jadi mereka memutuskan untuk pergi bagi-bagi sekali. Pada saat melewati tempat itu, Shinohara ingin pergi ke toilet. Lalu Komiya dan Kinoshita menunggunya tidak jauh dari Shinohara dan menyalakan senter untuk mengawasi Shinohara agar tidak terpisah. Tapi tiba-tiba Komiya merasakan kalau ada sesuatu yang sangat berat mengenai betisnya dan membuatnya jatuh dari tebing yang ada di tempat itu. Setelah Kinoshita sadar juga menceritakan hal yang sama. Namun mereka berdua tidak ingat apakah itu penyerangan atau murni kecelakaan. Dari arah barat, Kiyotaka merasakan kehadiran seseorang yang samar-samar, namun Kiyotaka memilih untuk mengabaikannya guys. Dan tak lama kemudian mereka juga mendengar suara kecil dari atas tebing. Tanpa berpikir lama, Ike langsung menaiki tebing itu sambil memanggil nama Shinohara. Tebing itu cukup tinggi dan kemungkinan Ike tidak sanggup menaikinya, jadi Kiyotaka memutuskan untuk menyusul Ike dan langsung meraih tangannya sambil menariknya ke atas, karena Ike sempat terpeleset pada saat itu. Setelah sampai di atas tebing, Ike langsung memanggil Shinohara namun tidak ada respon sama sekali. Sampai akhirnya mereka mendengar suara lagi dan mendekatinya. Ternyata Shinohara sedang duduk di semak-semak dan terlihat ketakutan. Lalu dia langsung mendekati Ike sambil menangis dan bilang kalau semalam dia melihat ada seorang yang mendorong Komiya dan Kinoshita. Tapi dirinya tidak bisa melihat dengan jelas sosok orang yang mendorongnya. Kiyotaka berpikir hampir tidak mungkin mendekati seseorang tanpa diketahui sedikit pun. Karena pada saat itu mereka bertiga sama-sama memegang senter. Lalu Kiyotaka menanyakan apakah tidak ada petunjuk lain. Shinohara bilang mereka sempat melewati tenda dari kelompok yang terdiri dari anak kelas 1. Ada 3 perempuan dan 1 siswa laki-laki, namun Shinohara tidak mengenali mereka. Lalu Kiyotaka menyarankan Ike membawa Shinohara berkumpul bersama Sudo dan yang lainnya, karena guru pasti akan segera datang. Dan Kiyotaka meminta Shinohara untuk memberikan kesaksiannya, agar pihak sekolah menyelidikinya dengan GPS yang ada. Di tempat Sudo dan yang lainnya, Nanase merasakan kehadiran seseorang dan tanpa pikir panjang dirinya langsung mengejar orang itu. Namun orang yang dikejarnya juga berlari menjauh sangat cepat hingga Nanase tidak mampu mengejarnya lagi dan malah semakin menjauh. Nanase sedikit terkejut dengan kekuatan fisik orang itu, namun yang paling membuatnya terkejut adalah warna rambut dan sosok orang itu sempat terlihat oleh Nanase. Dan Nanase paham betul siapa orang itu, tapi Nanase tidak bisa berpikir kenapa orang itu melakukan sesuatu pada kelompok Shinohara. Jika memang orang yang dilihat Nanase adalah orang yang mencelakai Komiya dan Kinoshita guys. Setelah 15 menit, Ike, Shinohara, dan Kiyotaka berhasil mengambil jalan memutar untuk menuruni tebing. Dan mereka bertemu Nanase yang posisinya cukup jauh dari tempat Sudo. Kiyotaka bertanya sedang apa Nanase di tempat itu. Nanase menjawab kalau dirinya bergegas menyusul Kiyotaka setelah Kiyotaka dan Ike menaiki tebing.
Tapi Kiyotaka tahu kalau nafas Nanase tidak tenang dan pandangannya seperti diarahkan ke tempat lain. Nanase tidak memberitahukan orang yang dikejarnya, guys. Sambil terus berjalan, Nanase menanyakan jika itu Kiyotaka apakah bisa melakukan hal yang sama atau menyerang Komiya dan Genosita tanpa disadari. Kiyotaka menjawab hampir tidak mungkin tanpa disadari sedikit pun. Namun dalam hati Kiyotaka sanggup melakukannya dengan perhitungan yang matang. Nanase dan Kiyotaka terus membicarakan cara apa yang digunakan pelaku dan apa motifnya. Mereka berdua memiliki pemikiran yang sama namun tidak bisa menemukan apa motif dari pelaku itu. Singkat cerita, mereka sampai di tempat judo sambil menunggu kedatangan guru. Tak lama kemudian beberapa siswa kelas 1 menghampiri mereka dan menanyakan apa yang terjadi. Dia adalah Mitsui dari kelas 1A, Mitsuko Dogami kelas 1B, Tsubaki Sakurako kelas 1C, dan Takashige dari kelas 1B. Kombinasi dari kelompok mereka sama persis dengan kelompok yang sebelumnya dilewati Shinohara, guys. Setelah menunggu 1 jam berlalu setelah alarm berbunyi, akhirnya beberapa guru datang ke tempat itu. Mereka adalah Cabashira Sensei dan Sakagami Sensei, ditemani oleh 3 orang dewasa yang kemungkinan tenaga medis profesional. Dalam situasi itu, para guru bilang kalau Komiya dan Genosita tidak mungkin untuk melanjutkan ujian. Dan Sakagami Sensei menanyakan kejadiannya pada Shinohara. Lalu Shinohara menceritakan apa yang dilihatnya, tapi tetap saja Shinohara tidak bisa melihat wajah dari pelaku. Sakagami Sensei bilang jika itu memang benar apa yang diceritakan Shinohara, kelompok mereka tidak akan terkena dropout. Namun Shinohara tidak bisa memberikan bukti apapun, jadi para guru terpaksa menyimpulkan kalau kejadian itu adalah murni kecelakaan. Apalagi GPS Komiya menunjukkan kalau pas kejadian tidak ada tanda-tanda siswa lain yang mendekati mereka. Sakagami Sensei bilang dirinya juga tidak senang kalau 2 muridnya harus terkena dropout dalam ujian kali ini. Tapi tidak ada bukti apapun yang bisa menguatkan kalau mereka diserang. Kesaksian Shinohara tidak bisa dijadikan patokan. Jadi Komiya dan Genosita sudah tidak bisa melanjutkan ujian dan akan dirawat. Sedangkan Shinohara harus melanjutkan ujian sendirian kalau tidak ingin kelompok mereka terkena dropout. Sebelum dibawa pergi, Komiya sempat berbisik pada Ike dan menyemangatinya dalam mendekati dan melindungi Shinohara. Mungkin Komiya tidak jadi menyatakan perasaannya pada Shinohara dan menyadari kalau Shinohara hanya menyukai Ike. Kiyotaka juga sempat berbisik pada Cabashira Sensei dan menyuruhnya untuk menyelidiki sesuatu. Cabashira Sensei sempat terkejut tapi dirinya mengangguk. Nanase menyarankan Shinohara untuk kembali ke titik awal dan mengambil beberapa tugas yang akan muncul di dekat sana, agar Shinohara bisa mempertahankan poinnya dan tidak turun ke 5 kelompok terbawah. Tapi itu juga tergantung keberuntungan Shinohara. Namun itu adalah saran terbaik daripada melanjutkan ujian di hutan sendirian. Dengan sangat sedih, Shinohara akan melakukan hal itu, tapi Ike tiba-tiba menghentikannya. Dan bilang kalau akan melakukan sesuatu pada Shinohara agar tidak dikeluarkan dari sekolah. Awalnya Shinohara sempat menolak pernyataan Ike karena dirinya pasti hanya akan menjadi beban bagi kelompok Ike. Melihat itu, Sudo menanyakan pendapat Kiyotaka apakah tepat mengajak Shinohara untuk bergabung ke dalam kelompok Sudo. Kiyotaka menjawab kalau sekarang seorang Sudo pasti sudah mampu memutuskannya sendiri. Melihat itu, Cabashira Sensei tersenyum kecil karena para muridnya sudah sangat berkembang. Setelah itu mereka kembali ke tempat mereka mendirikan tenda. Dan tampaknya kelompok Kei sudah lebih dulu pergi karena memang pada saat itu waktu sudah menunjukkan jam 7.30. Area yang dibagikan sudah setengah jam yang lalu. Mulai hari itu mereka juga bisa mengecek peringkat kelompok 10 teratas dan terbawah. Kiyotaka sedikit penasaran dengan kelompok 10 terbawah. Secara mengejutkan ada 7 kelompok kelas 3 yang menjadi 10 terbawah, lalu 2 kelompok dari kelas 1, dan 1 kelompok dari kelas 2. Dan satu-satunya dari kelas 2 yang menempati posisi 10 terbawah adalah kelompok Akito. Mereka berada di peringkat 9 terbawah dengan perolehan 29 poin. Tanpa membuang-buang waktu, Kiyotaka bergegas menuju ke area yang ditentukan yaitu G3. Mungkin sudah terlambat untuk mengincar posisi ke 1, 2, atau 3, jadi Kiyotaka hanya akan mengincar hadiah kedatangan. Kiyotaka juga menyarankan Nanase untuk tidak mengikutinya lagi kalau ingin meningkatkan poin. Namun Nanase bilang akan tetap menemani Kiyotaka karena dia juga tidak tahu apa yang dilakukan Hosen dan Amasawa. Nanase juga menegaskan kalau Kiyotaka pasti sudah menemukan cara untuk menyelamatkan Shinohara dan Kiyotaka mengiyakannya. Untuk hari keempat hanya diceritakan sampai situ guys, jadi lanjut ke hari kelima. Keesokan harinya sebelum jam 7 pagi, Kiyotaka dan Nanase sedang berjalan di area D5. Karena di hari sebelumnya setelah sampai di area G3, mereka memilih mengabaikan area berikutnya 3 kali berturut-turut di hari itu. Dan untuk area yang ditentukan pertama hari ini adalah I8.
Di pagi itu Kiyotaka juga mengecek lagi peringkat 10 terbawah dan ternyata kelompok Akito sudah meninggalkan 10 terbawah. Namun kelompok Shinohara memasuki 10 terbawah. Sedangkan untuk peringkat teratas diduduki oleh kelompok Nagumo yang menempati posisi pertama. Dan peringkat kedua adalah kelompok Kiriyama. Saat itu secara kebetulan mereka melihat Katsuragi yang sedang memancing. Kiyotaka memang berniat menemui Ryuen dan membicarakan sesuatu dan kebetulan mereka menemukan kelompok Ryuen di tempat itu. Sebenarnya tidak jauh dari tempat itu ada tugas yang lumayan bagus, namun Kiyotaka memilih untuk mengabaikannya untuk menemui Ryuen. Dan menyarankan Nanase untuk mengambil tugas itu dulu jika dia mau. Tapi Nanase bilang akan tetap bersama Kiyotaka. Setelah melihatnya, Katsuragi memuji Kiyotaka karena meskipun bertindak solo, tapi Kiyotaka tidak jatuh ke peringkat 10 terbawah. Menganggap remeh Kiyotaka nih si botak guys. Setelah itu Ryuen keluar dari tenda dan menemui Kiyotaka. Ryuen juga bilang apakah Kiyotaka sudah bosan dengan Kairuzawa Kei dan membuangnya, lalu memilih gadis baru atau Nanase. Katsuragi yang mendengarnya langsung penasaran, tapi Ryuen tidak mengatakannya. Saat ini Kiyotaka berada di peringkat 74 dengan perolehan 52 poin, sedangkan kelompok Ryuen berada di peringkat 10 dengan perolehan 92 poin, dan itu cukup tinggi. Tapi Ryuen dan Katsuragi meminta Kiyotaka untuk diam karena kelas D juga mempunyai pria yang cukup merepotkan. Dan saat ini berada di peringkat 4 dengan perolehan 126 poin. Pria yang mereka maksud adalah Koenji guys. Bahkan Koenji menjadi kelompok yang memperoleh poin kedatangan tertinggi dari 10 teratas. Namun karena Koenji adalah solo player jadi dia hanya menempati peringkat 4. GG banget sih orang. Di hari itu kelompok Ryuen sengaja untuk bersantai guys. Karena di hari-hari sebelumnya mereka terus mengejar poin dan menempati peringkat 10. Jadi mereka berpikir untuk bersantai dulu. Sebenarnya itu idenya Katsuragi. Kalau Ryuen ingin tetap mengejar poin karena mungkin Ryuen belum merasa lelah. Kalau bukan Katsuragi yang menyarankannya untuk bersantai, mungkin Ryuen tidak akan mendengarkannya. Di sini Kiyotaka mulai membicarakan tentang Komiya dan Kinoshita yang sudah tidak bisa melanjutkan ujian dan hanya menyisakan Shinohara. Ryuen dan Katsuragi langsung terkejut mendengarnya. Karena jikalau mereka masuk ke 10 peringkat teratas itu tidak ada artinya jika kelas mereka harus kehilangan 2 siswanya. Ryuen bilang kalau Kiyotaka pasti sudah punya rencana karena mau repot-repot mendatanginya. Tapi sebelum mengatakan rencananya, Kiyotaka meminta Nanase untuk menjauh sementara. Karena rencana itu sudah menyangkut pertarungan antar angkatan. Setelah itu Kiyotaka mengatakan rencananya pada Ryuen dan dirinya juga menyetujuinya. Tapi belum dijelaskan apa rencana mereka guys. Tak lama kemudian Kiyotaka dan Nanase segera pergi dari tempat itu dan menuju ke area C5 yang memang terdapat tugas tarik tambang. Tugas itu hanya dibatasi untuk 2 orang dari masing-masing gender atau 2 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka akan melakukan tarik tambang 1 lawan 1. Hanya dengan mendaftar saja mereka sudah mendapatkan 5 poin dan jika mereka bisa menang akan mendapatkan 15 poin. Pada saat kemunculan tugas itu, Kiyotaka dan Nanase hanya punya waktu 40 menit sampai tugas ditutup. Namun karena area itu ada di pegunungan yang lumayan tinggi jadi mereka berhasil mengikutinya. Tidak banyak siswa yang bisa datang ke tempat itu. Hanya ada 1 orang yang sudah ada di tempat itu dan tidak terlihat kelelahan sama sekali. Dia adalah Koenji yang sedang membasuh mukanya dengan air. Kiyotaka juga tidak melihat Koenji membawa apapun guys. Dia hanya membawa 1 botol air. Tak lama kemudian tugas itu dimulai dan Nanase sudah dianggap menang karena tidak ada peserta lain yang sampai di area itu. Jadi hanya tinggal Kiyotaka melawan Koenji. Di sini Kiyotaka sudah berniat untuk membiarkan Koenji untuk memenangkan tugas itu. Namun Koenji tahu kalau Kiyotaka akan melakukan itu. Koenji dengan percaya diri bilang kalaupun Kiyotaka tidak mengalah, dia juga belum tentu bisa mengalahkan Koenji. Jadi Koenji meminta Kiyotaka untuk tidak perlu mengalah. Saat sudah dimulai, mereka berdua sama-sama tidak menarik tambangnya dengan kuat. Koenji seperti sengaja menunggu Kiyotaka untuk mengerahkan tenaganya. Lalu Kiyotaka sedikit menariknya supaya Koenji menarik dengan kuat dan Kiyotaka akan kalah. Namun tidak ada tanda-tanda Koenji akan menariknya dengan kuat. Dia hanya mengimbangi kekuatan Kiyotaka. Dari situ Kiyotaka tahu kalau kekuatan tangan mereka hampir sama. Dan jika dibandingkan dengan siswa lain, kekuatan Koenji benar-benar di level yang berbeda. Bahkan menurut Kiyotaka yang sudah pernah menghadapi fisik Albert jauh lebih lemah dibanding Koenji. Kiyotaka berpikir mungkin dirinya bisa mengalahkan Koenji dengan perhitungan yang matang dan mengerahkan semua kekuatannya. Tapi itu akan membuatnya lelah, jadi Kiyotaka memilih untuk sedikit melepas tambang itu dan membiarkan Koenji menang. Setelah itu Kiyotaka membutuhkan waktu 2 jam untuk sampai di titik awal yaitu D9.
Nanase dengan nafas yang berat merasa senang karena berhasil menyusul Kiyotaka karena mungkin tadi dia tertinggal di belakang guys. Kiyotaka juga sedikit memuji Nanase. Namun Kiyotaka sama sekali tidak terlihat kelelahan. Di area itu ada banyak siswa dan guru di mana-mana karena memang titik awal dan mereka bisa membeli barang yang mereka butuhkan. Fasilitas gratis juga tersedia di area itu dan pastinya jauh lebih baik daripada yang digunakan siswa di hutan. Salah satu tugas renang juga sedang diadakan di area itu. Namun pendaftaran untuk siswa laki-laki sudah penuh, jadi hanya Nanase yang berhasil mendaftar. Ternyata Koenji juga sudah ada di tempat itu dan sudah mendaftarkan diri. Lalu Kiyotaka mulai agak menjauh dan mencari seseorang yang ingin ditemuinya di area itu. Dia adalah Sakayanagi Arisu yang memang tidak ikut masuk ke dalam hutan karena keterbatasan fisiknya guys. Dan mendapat sedikit pengecualian dari kebanyakan siswa lainnya. Kiyotaka dan Sakayanagi lalu mengobrol dan menanyakan keadaan masing-masing. Mereka juga membicarakan Koenji yang saat ini sudah naik ke peringkat kedua dan menggeser kelompok Kiriyama. Dan jika Koenji memenangkan tugas renang itu sudah pasti dia akan naik ke peringkat pertama dan menggeser kelompok Nagumo. Ternyata Sakayanagi tahu kalau Kiyotaka terus bersama Nanase. Banyak informasi terus mengalir pada Sakayanagi. Setelah itu Kiyotaka membicarakan rencananya pada Sakayanagi. Walaupun tidak terlalu memberikan manfaat bagi kelas A, tapi tampaknya Sakayanagi akan tetap menyetujuinya. Suzune juga mungkin akan bekerja sama dalam rencana ini. Dan menurut Kiyotaka, Nagumo pasti akan memakai rencana yang serupa atau malah sudah memulainya dari awal. Nantinya Sakayanagi akan menghubungi Kiyotaka lagi lewat Suzune ataupun Ryuen. Karena mereka berdua tidak ingin terlihat menonjol, jadi Kiyotaka memilih untuk menyudahi percakapan itu. Lalu menghampiri Mashima Sensei yang terlihat sibuk dan dipenuhi kerumunan siswa. Kiyotaka menanyakan gerak-gerik Tsukishiro pada Mashima Sensei. Mashima bilang sejauh ini tidak terlihat ada hal yang mencurigakan dari Tsukishiro. Hanya saja akhir-akhir ini Tsukishiro menambahkan satu kapal yang digunakan untuk evakuasi. Dan Mashima Sensei meminta Kiyotaka untuk tetap waspada. Tak lama kemudian peringkat untuk tugas renang sudah diumumkan dan Nanase menempati posisi ketiga untuk peserta wanita. Walaupun di posisi ketiga, tapi itu sudah sangat baik karena yang menempati posisi pertama adalah teman sekelas Kiyotaka atau Onodera. Dan memang Onodera tergabung dalam klub renang dan dirinya juga ahli dalam hal tersebut. Sedangkan untuk peserta pria dimenangkan oleh Koenji dengan kemenangan telak. Dan dengan itu Koenji menempati peringkat pertama dari semua kelompok atau menggeser kelompok Nagumo. Namun mulai sekarang Nagumo pasti akan membentuk kelompok besar yang berjumlah 6 orang untuk meningkatkan poinnya. Mulai dari hari itu, kelompok solo seperti Koenji dan Kiyotaka pasti akan lebih berat lagi dalam menyaingi kelompok lain. Karena kelompok lain akan mulai membentuk kelompok besarnya. Setelah itu, Kiyotaka dan Nanase istirahat di tempat itu sambil menunggu jam 1 atau area yang dibagikan. Area mereka yang dibagikan sebelumnya adalah H9 dan setelah jam 1, area yang ditentukan adalah B6. Karena mereka mendapat area acak untuk hari itu. Kebetulan jaraknya tidak terlalu jauh, jadi Kiyotaka akan menuju ke area itu dengan melewati jalur ini guys. Sambil terus berjalan, mereka membicarakan tentang situasi dan strategi yang dipakai para kelompok dalam menghadapi ujian kali ini. Kiyotaka juga membicarakan strategi yang dia pakai di hari-hari sebelumnya dalam mendapatkan poin. Nanase bertanya kenapa Kiyotaka malah membicarakan semuanya pada Nanase. Padahal sebelumnya jika Nanase mulai menyinggung tentang hal itu, Kiyotaka akan menghindarinya. Menurut Kiyotaka, mereka terus bersama selama 3 hari dan sudah saling mengenal satu sama lain. Tentunya seperti sifat dan perilaku mereka sudah sedikit memahaminya guys. Kiyotaka juga bilang Nanase adalah orang yang mempunyai mental tebal, namun itu bisa menjadi kelemahan dan kelebihan. Nanase juga sangat cepat dalam mempelajari sesuatu dan tidak pernah mengeluh jika diberikan instruksi. Namun Nanase juga akan terus terang jika dirinya tidak setuju atau ada hal-hal yang membuatnya tidak nyaman. Dalam hati Kiyotaka berpikir jika tujuan Nanase memang mendekatinya dan menyingkirkannya sambil berpura-pura bertengkar dengan Hosen dan Amasawa, kenapa Nanase belum mengambil langkah yang menguntungkannya? Malahan dia menunjukkan kepeduliannya yang lumayan berlebihan pada kelompok Ike. Jika saja Nanase adalah siswa Wetrum, pastinya Nanase tidak akan mengabaikan kesempatan yang ada. Namun Nanase belum pernah mengambil kesempatan itu. Kiyotaka masih bingung apa sebenarnya tujuan Nanase. Tapi Kiyotaka tahu kalau Nanase adalah musuh yang nyata. Di sini Nanase tahu kalau Kiyotaka sedang menyimpulkan dirinya. Dan Nanase bilang kalau dirinya memang sedang menipu Kiyotaka. Tapi menurut Kiyotaka tidak ada sikap atau perilaku apapun yang bisa disimpulkan musuh dari seorang Nanase. Paham lah ya guys, apa yang mereka berdua maksud. Lalu mereka memilih untuk tidak membahas hal itu lebih jauh lagi.
Tak lama kemudian mereka sampai di area B6 dan area keempat yang dibagikan adalah B5 tepat di sebelah mereka. Saat menuju area B5, Nanase terlihat sudah kelelahan jadi Kiyotaka berniat meninggalkannya. Namun Nanase dengan susah payah tetap mengikuti Kiyotaka di belakang. Tampaknya tugas dan area yang dibagikan di hari kelima sudah selesai, jadi mereka memilih tempat terbuka untuk menggelar tenda guys. Di tempat itu juga ada beberapa kelompok yang sedang makan malam dan sudah menggelar tendanya. Terlihat ada Hamaguchi dari kelas 2C yang sedang menyiapkan makan malam. Hamaguchi juga mengajak Nanase dan Kiyotaka untuk mendekat ke tendanya atau tempat mereka sedang menyiapkan makanan. Dari dalam tenda ada Ando Sayo dan Minami Kami yang memang satu kelompok. Mereka adalah teman-teman Ichinose guys. Awalnya Kiyotaka mau menjauh dari mereka karena tidak ingin mengganggunya, namun Ando dan Minami langsung menghentikan Kiyotaka. Mereka bilang sudah lama ingin mengobrol dengan Kiyotaka. Lalu mereka mengeluarkan banyak sekali makanan dan daging. Mereka juga membawa alat-alat pembakaran. Mereka bilang mempunyai kartu head start, jadi mereka mendapatkan pembagian poin lebih banyak dari kelompok lainnya. Dan membeli alat-alat yang lumayan banyak. Di hari itu juga mereka bilang sempat memenangkan tugas dan mendapat hadiah daging yang lumayan banyak. Dan jika mereka tidak menghabiskannya pasti akan basi. Jadi mereka meminta Kiyotaka dan Nanase untuk tidak sungkan dan menikmati hidangannya. Di sini Kiyotaka bertanya, dari banyaknya siswa yang lewat, kenapa dirinya yang diundang oleh mereka? Padahal tadi banyak siswa yang lewat, tapi mereka abaikan. Minami dan Ando mengungkapkan kalau akhir-akhir ini nama Kiyotaka sering terdengar di telinga para gadis. Karena Ichinose selalu membicarakan tentang Kiyotaka. Jadi mereka sangat tertarik dengan hubungan Kiyotaka dan Ichinose. Karena sangat jarang Ichinose membicarakan satu pria di sekolah. Kiyotaka lalu menegaskan kalau dirinya tidak pacaran dengan Ichinose dan tidak akan memacarinya. Mereka bertiga langsung syok mendengarnya. Minami dan Ando terlihat sangat tertarik membicarakan hal itu guys. Mereka juga tidak habis pikir dengan Kiyotaka yang tidak tertarik dengan Ichinose. Padahal Ichinose adalah gadis yang sangat populer di sekolah. Nagumo dulu pernah menggunakan cara licik agar Ichinose menjadi pacarnya. Kiyotaka yang tinggal macarin malah nggak tertarik sama sekali. Tapi kasihan nanti Kaoru Zawake guys. Setelah itu mereka terus menghabiskan malam bersama sambil menikmati hidangan yang disediakan. Minami dan Ando juga terus membicarakan Kiyotaka dan Ichinose. Dan mungkin sampai sini dulu untuk rangkuman kali ini guys. Selanjutnya tinggal part 7 dan 8-nya sekaligus mengakhiri volume 3-nya guys. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video berikutnya. Salam guru guys.